baby now. Let me warm you up, baby please. Let me love you much. Come on with me, baby. Oh, never ever leave me. Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku Yunia YS. Di video kali ini aku mau sharing mengatur keuangan ala aku. Sebelumnya aku mau bilang dulu apa yang aku share di video ini sama sekali nggak ada niatan mau pamer, ria ataupun yang mau disombongin. Aku buat video ini cuma mau sekedar sharing aja ke teman-teman semua cara mengatur atau mengelola keuangan ala aku. Anyway, aku juga masih tahap belajar untuk mengatur keuangan ini. Jujur, untuk mengatur atau mengelola keuangan ini aku baru lakukan setelah nikah ini. Nah, teman-teman pasti tahu banget ya, kebutuhan rumah tangga itu banyak banget dan beda banget sama sebelum kita nikah. Jadi kalau kita nggak bisa mengatur penghasilan kita atau gaji kita yang didapat, ya otomatis belum ada 1 bulan uang yang kita dapatkan itu habis entah kemana. Nah, karena waktu awal nikah itu aku udah pernah ngerasain ini. Belum sebulan uang yang dihasilkan itu udah habis atau sampai pernah aku ngerasain minus. Alhasil uang tabungan yang aku tabung itu ya mau nggak mau kepakai untuk menutupi kekurangannya. Nah, teman-teman jangan sampai kayak gini ya. Karena belajar dari kesalahan, jadi semakin kesini aku semakin banyak belajar untuk mengelola gaji atau pendapatan kami. Jadi setiap bulan itu aku selalu catat pendapatan dari mana aja, jadi kita tahu pendapatan kita itu dari mana aja, tanggal berapa aja yang didapatnya. Dan aku bedakan juga pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Dan yang pasti jangan lupa untuk menabung karena ini penting banget. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi sebisa mungkin sisihkanlah uang untuk menabung atau disimpan. Aku dan suami juga komitmen untuk nggak ada hutang, jadi kami nggak ada beban untuk kesana. Terus seberapapun gaji atau penghasilan yang kita peroleh, kalau untuk kebutuhan hidup insya Allah akan cukup. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan kasih. Nah, untuk di pencatatan keuangan aku ini, pendapatan kami itu ada 2, yaitu dari pendapatan suami dan dari pendapatan istri. Nah, untuk pendapatan suami di sini aku tulis aja dulu karena ini kan masih awal bulan ya, teman-teman. Jadi di sini aku tulis gaji 4 juta. Anyway, untuk gaji suami itu sebenarnya nggak tetap. Jadi tapi di sini aku bulatkan 4 juta dulu karena untuk pendapatan lainnya itu kayak bonus, komisi dan lain-lain lah ya. Pendapatan dari suami itu nggak tentu dapatnya itu tanggal berapa aja. Nah, selanjutnya di bawahnya ini aku catat pengeluaran tetap. Untuk pengeluaran tetap ini yaitu pengeluaran yang selalu setiap bulannya pasti dikeluarkan. Yang pertama ini ada bulanan rumah tangga. Nah, bulanan rumah tangga ini aku tulis 1.200.000 karena setiap bulan kebutuhan rumah tangga kayak belanja mingguan, belanja bulanan, kebutuhan galon atau gas itu kami menghabiskan 1.200.000 dan mudah-mudahan dari 1.200.000 ini kadang masih nyisa atau enggak pas banget gitu. Terus yang kedua itu internet, itu kami menghabiskan untuk 1 bulan 121.000. Nah, karena di Palembang kami punya rumah, jadi untuk rumah itu 1.050.000 untuk setiap bulannya. Nah, selanjutnya itu yang keempat arisan kantor itu 500.000. Nah, arisan kantor ini sama aja kita kayak nabung ya. Ini aku nganggapnya itu nabung untuk arisan ini. Terus selanjutnya ada listrik Sekayu. Nah, listrik Sekayu ini kebutuhan listrik di mana aku tinggal sekarang ya teman-teman itu 200.000.
Terus untuk listrik ayah, nah ayah ini mertua aku, itu aku cantumkan aja sekitar 60.000 karena untuk listrik ini nggak tentu, kadang lebih kadang kurang. Nah terus selanjutnya ada listrik mama, ini mama aku, itu aku cantumin 50.000. Anyway untuk listrik ini nggak tentu, kadang bisa lebih kadang bisa kurang. Ya syukur-syukur sih untuk bulan ini listriknya itu lebih murah ya. Terus yang ke-9 ini aku cantumkan lagi nabung. Nah walaupun tadi arisan tadi aku anggap nabung, tapi tetap aku simpan uang 200.000 setiap bulannya untuk jaga-jaga. Dan yang terakhir ada uang pegangan untuk suami 500.000. Jadi inilah pengeluaran tetap kami. Please jangan disamain atau jangan dibanding-bandingkan dengan yang lainnya ya. Karena pengeluaran setiap orang itu atau setiap rumah tangga itu berbeda. Ada anak ataupun yang belum ada anak pasti berbeda banget pengeluarannya ya. Jadi ya bersyukur aja dengan apa yang diperoleh. Nah untuk total pengeluaran tetapnya itu aku 3.981.000. Dan dari 4 juta penghasilan gaji tadi masih ada sisa, dan sisanya ini aku masukkan ke rekening atau kayak dana aku ada botol khusus untuk sisa uang bulanan gitu. Nah biasanya aku masukkan ke situ, nanti aku kasih lihat di akhir video. Nah di sini aku catat lagi, aku kasih keterangan yang mana cash, yang mana transfer. Nah di sini seperti kata aku tadi, ini pendapatan pertama 4 juta. Itu ada pendapatan suami dan pendapatan istri. Untuk pendapatan istri itu nggak tentu ya. Nah terus inilah total pengeluaran tetap kami 3.981.000. Di sini ada cash dan ada transfer. Terus di halaman selanjutnya ada lembar khusus untuk pengeluaran tidak tetap. Nah pengeluaran tidak tetap ini kayak pengeluaran kayak misalnya beli jajan atau pokoknya kebutuhan yang di luar kebutuhan tetap tadi. Nah untuk mengatur keuangan cashnya aku menggunakan dompet disiplin ini. Jadi setiap lembarannya ini aku kasih nama, yaitu kayak belanja bulanan, mingguan ke-1 itu belanja mingguan ya, terus beras, buah, internet. Untuk dompet disiplin ini aku khususkan untuk mengatur keuangan bulanan yang 1.200.000 tadi sama uang internet. Nah, jadi di sini aku pisahin untuk budget belanja bulanan itu aku taruh 300.000. Terus untuk minggu ke-1 belanja sayur, belanja mingguan itu 150.000 budgetnya. Nah kalau dipisah-pisahin gini jadi kita tahu banget setiap nama atau setiap itunya itu udah ada budget masing-masing. Jadi nggak pakai atau nggak ngambil dari budget yang lainnya, udah ada masing-masing. Oh ya, sebelum ada yang tanya kenapa dari 4 juta tadi nggak ada untuk orang tua ataupun kayak dana darurat gitu. Nah di sini aku mau bilang untuk ngasih orang tua itu nanti dari pendapatan lainnya. Jadi pendapatan gaji pertama tadi yang aku tulis 4 juta itu udah cukup untuk kebutuhan rumah tangga kami. Jadi untuk kebutuhan ngasih orang tua atau adik-adik sekolah, karena suami masih punya adik yang masih sekolah, itu pakainya dana dari penghasilan lainnya. Ya Allah, akhir bulan bakal aku update lagi pengelolaan keuangan ini. Nah yang terakhir ini uang pegangan suami 500.000. Terus selain itu aku juga ada tabungan kayak gini, kayak challenge menabung 5 juta. Nah di sini aku baru ngelakuin ini itu baru banget tanggal 17 Juni kemarin. Nah ini kayak ya challenge aja buat diri aku. Selama ini kan aku nabungnya nggak pernah pakai kayak gini. Jadi kayak ini ada
ada suatu barang yang mau aku beli. Jadi aku coba pakai challenge kayak gini 5 juta. Nah, terus sisa uang belanjanya aku masukin ke sini teman-teman. Jadi setiap ada sisa dari belanja aku masukin ke botol. Nah, biasanya uang dari sisa belanja atau uang koin itu aku beliin emas mini ini. Jadi ya kalau menurut aku sih biar uangnya itu nggak habis-habis aja ya. Nah, untuk uang koin please jangan dibuang atau jangan disingkirkan ya kayak anak tiri. Nah, uang koin ini kumpulin aja. Selain dari cara yang tadi, ini salah satu juga tips dari aku. Menurut aku kita itu wajib banget punya lebih dari 1 ATM. Nah, di sini aku punya 4 ATM dan ini beda-beda fungsinya. Ada untuk gaji dari suami, terus ada untuk penghasilan aku, terus ada untuk ATM tabungan. Nah, teman-teman, sekian dulu video sharing aku kali ini tentang cara mengelola keuangan aku. Next, aku insya Allah bakal bikin video selanjutnya tentang hasil dari atau updatean dari video ini. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum.